Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di vlog Andi Hendra ya. Nah, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, lancar rezeki. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh, yang sedang sembuh jaga kesehatannya. Karena kalau udah sakit itu mau makan aja gak enak teman-teman, hambar rasanya. Jadi kesehatan itu harus kita jaga teman-teman. Teman-teman, pada kesempatan kali ini pada siang hari yang lumayan mendung sih sebenarnya, saya lihat di media sosial teman-teman sedang rame masalah Tiko dan Ibu Eni ya teman-teman. Di berbagai macam platform di media online banyak sekali membahas tentang masalah Bu Eni dan Tiko. Menurut saya yang menjadi hal menarik ini adalah sebuah kenyataan hidup yang begitu tidak dibuat-buat teman-teman. Itu pure kenyataan hidup yang dialami oleh Mas Tiko dan juga Bu Eni, yang membuat cerita ini menjadi banyak sorotan orang, banyak menjadi perhatian orang juga, banyak orang penasaran dengan cerita yang telah beredar luas di kalangan media sosial, bahkan sampai ke media televisi teman-teman. Saya sebagai netizen melihat hal ini, masalah Tiko dan Bu Eni ini menjadi suatu hal yang positif, karena ada seseorang, ada tim dari konten kreator yang mempublikasikan keadaannya Mas Tiko dan juga Bu Eni sehingga bisa di blow up dan sehingga beritanya bisa tersebar kemana-mana di penjuru tanah air ini teman-teman. Nah, dari cerita Bu Eni dan Mas Tiko ini terciptalah sebuah konten yang dibuat oleh sang konten kreator Mas Bro TV dan rekan-rekannya, sehingga mereka bisa membantu meringankan beban yang ada di kehidupannya Mas Tiko, sehingga rumahnya bisa dibersihkan, bisa banyak donatur yang berdatangan, bisa membantu keadaan Mas Tiko ke arah yang lebih baik lagi dengan bergotong royong membersihkan rumahnya yang begitu sangat mewah dan sangat besar teman-teman. Jadi tentu harus banyak tenaga yang bisa membantu rumah Mas Tiko ini untuk kembali bersih dan layak untuk dihuni teman-teman. Tidak seperti rumah-rumah yang creepy, tidak seperti lagi rumah-rumah yang terbengkalai yang menjadi bahan konten untuk mengeksplor tempat-tempat yang mengerikan, yang menjadi sebuah bahan untuk bikin konten misteri ya teman-teman, untuk konten kreator explorer gitu ya, atau konten-konten penjelajah rumah-rumah yang menakutkan yang ditinggalkan sang pemilik teman-teman, seperti itu. Yang menjadi menarik dari cerita Tiko dan Ibu Eni ini adalah kenyataan hidup yang Mas Tiko jalani selama bertahun-tahun, selama 12 tahun kurang lebih, dari banyak berita yang beredar di media sosial juga di media televisi teman-teman, sehingga menjadi sebuah acuan, menjadi sebuah cerminan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia masih banyak yang peduli sama kehidupan mereka berdua. Tentu kalau tidak adanya yang blow up, tidak adanya yang membagikan, meng-sharingkan pengalaman hidup Tiko dan juga Bu Eni ini, tidak mungkin bisa terekspos ya teman-teman. Sehingga saya lihat Mas Tikonya juga cukup berterima kasih kepada setiap konten kreator yang mendukung dia, mendukung untuk mengarahkan ibunya bisa dirawat di rumah sakit agar bisa dirawat. Semoga kedepannya Bu Eni ini bisa lekas sembuh, bisa kembali normal seperti biasanya. Walaupun kata Tiko sendiri dan tim dokter yang merawat Bu Eni ini kemungkinannya sangat kecil untuk bisa kembali sembuh seperti semula teman-teman. Namun ya kita hanya bisa berdoa, kita doakan yang terbaik untuk kedua orang ini ya, kedua insan manusia ini, yaitu Bu Eni dan juga Tiko. Ya, saya lihat Tiko ini orangnya yang tabah, dan selama bertahun-tahun Tiko merawat ibunya dengan keterbatasannya, dengan gangguan kejiwaannya, dia tetap merawat ibunya meskipun kondisi rumah yang sangat mengerikan, tanpa air, tanpa listrik, dan rumah tidak terurus sama sekali teman-teman. Tapi itulah hidup yang harus dijalani mungkin oleh Mas Tiko dan juga Bu Eni. Namun ada hal yang telah Tuhan ciptakan, yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tuliskan untuk merubah mereka ke arah yang lebih baik lagi lewat konten kreator yang mengeksplor
kediamannya sehingga bisa terekspos oleh halayak banyak dan bisa membantu ke arah kebaikannya teman-teman, sehingga rumahnya bisa kembali bersih dan banyak sekali yang bergotong royong, yang banyak juga yang iba terhadap keadaan Tiko dan juga Ibu Eni. Teman-teman, bisa kita petik pelajaran dari sebuah cerita ini, bahwa ini cerita yang nyata, tidak ada cerita yang di setting-setting. Ini sebuah real kenyataan hidup. Mungkin di tempat yang lain juga ada yang lebih parah mungkin. Dan ya, mungkin kalau Tuhan sudah berkehendak untuk merubah seseorang menjadi manusia yang lebih baik, kenapa tidak? Dan tidak akan ada hal yang bisa menghalangi kalau sudah Tuhan berkehendak merubah keadaan seseorang menjadi ke arah yang lebih baik, teman-teman. Jadi ya, tetap saja kita harus berterima kasih pada konten kreator yang sudah membantu memviralkan, mempublikasikan keadaan Mas Tiko dan juga Bu Eni ini. Terima kasih buat semua konten kreator. Terima kasih juga dukungannya oleh semua pihak yang tergabung untuk membantu membersihkan rumahnya Ibu Eni dan juga Mas Tiko bisa hidup lebih layak lagi di rumahnya yang begitu megah, yang begitu besar, sehingga bisa layak kembali untuk ditempati. Dan mudah-mudahan kedepannya sudah dipasangkan listrik juga dan air tentunya untuk mandi, untuk minum dan lain sebagainya, untuk hal-hal untuk memenuhi semua kebutuhan. Jadi saya harap konten-konten kreator yang selalu explore, tak lupa juga untuk terus menebarkan hal-hal baik untuk lingkungan sekitar kita. Mungkin itu saja teman-teman, obrolan yang singkat karena sudah lama gak upload video karena lagi stuck teman-teman, entah tahu harus bikin konten apa. Jadi ya, saya rasa ingin free dulu, ingin gak upload dulu, jadi sambil memikirkan apa yang sedang hype sekarang, yang sedang ramai saat ini. Jadi saya ingin berkomentar saja dan saya ingin support orang-orang yang telah berbuat baik di media sosial sehingga bisa membantu orang lain dan mengarahkan orang lain ke arah yang lebih baik lagi. Teman-teman, mungkin sampai di sini dulu, hanya sekedar omongan ringan dan ya agak acak-acakan sih sebenarnya teman-teman. Juga omong saya ini masih agak kagok entah kenapa, karena kagok antara bahasa Sunda dan bahasa Indonesia, jadi agak belibet nih lidahnya. Ditambah ya, saya ini orangnya gak terlalu pandai untuk berbicara, jadi mohon maaf atas segala kekurangan saya teman-teman yang selalu setia di vlognya Andi Hendriana. Oke, selamat menjalani hari teman-teman, selamat bertahun baru di 2023 ini. Semoga semua lebih baik dari hari atau dari tahun yang sebelumnya. Andi pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog lain dan konten lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.